khusus KPU bisa bekerja dengan maksimal, profesional untuk menjaga integritas dan Terkait pastinya profesional tadi Pak, ya. KPU itu betul-betul serius. Jadi ASN di KPU itu mereka disekolahkan itu. Kami bersyukur dibantu oleh mereka orang-orang yang berkompeten ya, dan cerdas pastinya Bang. Artinya kalau 5 komisioner ini nggak ada, mereka saja yang ada di situ selesai juga pemilu ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat komunikasi, kembali lagi dengan saya Aldo Manalu yang pada hari ini sebagai host untuk membimbing dalam pembahasan diskusi yang dimana diskusi kali ini tak kalah menariknya dengan diskusi yang kemarin. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita masih tetap membahas terkait dengan seputar pemilu. Namun ini ada yang berbeda. Kalau kemarin kita mengundang Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, hari ini kita mengundang penyelenggara pemilunya langsung, yaitu KPU. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang tak kalah pentingnya dan juga cukup spesial, yaitu Ketua KPU Kota Tebing Tinggi yang juga baru terpilih. Beliau ini salah satu anak muda, masih muda juga tentunya, yang juga cukup berprestasi. Apalagi kita berbicara pemilu. Nah, pasti sahabat informasi penasaran, langsung saja kita sambut Abangda Emil Sofyan, Sarjana Pendidikan Islam. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, menjadi ketua KPU. Pastinya kan banyak nih perbedaan dari yang sebelumnya dan hari ini. Ya, Boleh Pak. cerita tentang diri Abang? Terima kasih Bang Aldo lah ya. Ya, panggil Abang lah Bang ya, sambil minum lah Bang Iya, ya, betul. biar Siap. tenang ya kan. Kami baru dilantik tanggal 31 Oktober bulan yang lalu. Ada 5 komisioner KPU Kota Tebing Tinggi, di antara yang 5 itu 4 yang baru, 1 yang incumbent. Jadi saya termasuk salah seorang yang incumbent dari yang incumbent. ya, periode yang lalu saya masih sebagai anggota. Periode ini kebetulan teman-teman yang 4 lagi memberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin KPU Kota Tebing Tinggi. Baik. Mudah-mudahan kami semua sehat. Amin, amin. Luar biasa. Tentunya kami juga sangat bersyukur pastinya kehadiran Bapak di sini. Tentunya kan ini menjadi kanal informasi yang kita harapkan bagi seluruh masyarakat Ya. dan kami juga sangat bangga dengan kehadiran Bapak. Selanjutnya boleh Pak dikenalkan sedikit tentang Bapak kan, entah itu dari mana sekolahnya, asalnya dari mana, alumninya dari mana. Siapa tahu nih kan teman-teman sahabat komunikasi bisa tergerak hatinya untuk ya berbuat baik lah setidaknya, ataupun lebih tinggi lagi, yaitu ya berprestasi lah seperti Bapak. Boleh Pak? Terima kasih Bang Aldo. KPU ini kan sekarang sedang diminati ya sebagai sebuah profesi, sebagai sebuah pekerjaan yang tidak bisa kita anggap remeh. Karena proses masuk KPU ini juga lewat sebuah tahapan seleksi yang cukup rumit lah. Iya. Itu ke depan saya berharap anak-anak muda harus punya semangat juga untuk menjadi penyelenggara pemilu. Betul. Spirit itu ya. Walaupun nanti dari tahapan badan ad hoc, Ya. kemudian nanti ikut seleksi KPU dan lain sebagainya. Betul. Kemudian yang paling penting Bang Aldo, salary komisioner KPU itu menarik. Oh, apa itu Bang? Gajinya cukup besar. Oh, Ya. gaji ya. Kalau untuk kita tinggal di Indonesia ini cukup lah. Tentunya dengan tugas-tugas yang sesuai Tugas lah yang pastinya sangat dengan berat. gaji tersebut kan. Betul. Nanti kan penonton nih mengira gaji besar, artinya besar. Rupanya mereka kan nggak tahu nih kerjanya juga berat. Ya, kerjanya juga berat. Apalagi Tanggung jawab juga menjelang berat. pemilu kan Mak, Ya. ya menyangkut tanggung jawab dan lain-lainnya. Betul. Nah, tentunya ini khusus
untuk kita ini Bang sebagai orang awam, pastinya kan masih belum tahu nih apa sih KPU. Ya. Apakah KPU ini hanya sebatas kepanjangan Komisi Penyelenggara Pemilu atau ternyata ada yang lebih daripada itu? Boleh Bang dijelaskan? Baik. KPU ini sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu, ada tiga lembaga penyelenggara pemilu. Pertama KPU, yang kedua Bawaslu, dan yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini kan majelis etik. Kalau penyelenggara pemilu terbukti melakukan pelanggaran etik, pelanggaran pidana, nanti majelis sidangnya adalah di KPP. Kalau ada yang melapor tentunya. Gitu ya. Inilah tiga lembaga penyelenggara pemilu ini tentu memiliki fungsi pekerjaan yang berbeda-beda. Bawaslu sebagai lembaga pengawas, KPU sebagai lembaga yang bekerja secara teknis untuk mensukseskan tahapan pemilu, kemudian DKPP adalah lembaga etik. Tidak ada yang lain. Nanti KPU akan membentuk badan ad hoc sampai tingkat bawah ya. Dimulai dari PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, itu masa kerjanya. Kalau untuk pemilu 2024 ini masa kerjanya hampir 22 bulan. Ya. Nah kemudian nanti kita bentuk juga PPS, tingkat kelurahan, Panitia Pemungutan Suara, dan saat sekarang ini yang sedang berlangsung perekrutan KPPS. Ada yang sedang berlangsung Bang. Nah ini bisa jadi kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk ikut serta berperan. Oh ya betul. Menjadi bagian dari Komisi Penyelenggara Pemilu. Boleh dijelaskan Bang apa itu yang sedang berjalan proses yang apa? Yang sedang berjalan sekarang adalah tahapan rekrutmen KPPS. Ya. Apa KPPS itu? Penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Mereka lah yang akan melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk pada tahapan seleksinya apakah ada standar-standar untuk penonton mengikuti? Apakah mesti harus lulusan A atau tamatan A? Itu gimana ya? Silakan kalau ada yang ingin berminat sebagai anggota KPPS nanti mengambil formulir pendaftarannya di Sekretariat PPS. Itu di kantor lurah. Di seluruh kantor lurah yang ada di Kota Tinggi. Kemudian di antara persyaratan itu pendidikan SMA, kemudian sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas, kemudian tidak terlibat sebagai anggota partai politik. Itu paling utama. Betul. Karena nanti calon KPPS itu akan kita lihat di data Sipol apakah dia masuk dalam anggota partai politik atau dia tercantum. Betul. Kalau dia tercantum dalam Sipol, dia cukup membuat surat pernyataan saja bahwa namanya tercantum. Iya, tercantum dalam Sipol. Karena ini juga menyangkut kredibilitas seorang yang ingin bergabung itu Bang ya. Iya. Nah, pastinya terkait dengan kredibilitas ini kan tak mudah kita untuk meramunya menjadi sebuah sifat yang konsisten. Ya. Tentunya kan sifat kita ini kan pasti apalagi anak muda nih Bang ya kan. Betul. Masih labil lah istilahnya ya. Kata-kata anak mudanya masih labil, yang mana memang untuk kita konsisten dengan suatu pekerjaan itu butuh usaha-usaha. Nah, bagaimana dengan KPU sendiri untuk membentuk itu? Bahwasanya kita sebagai penyelenggara artinya ada beberapa hal yang harus dijaga, tentunya dengan netralitas. Sifat kenetralitasan seperti apa itu? Baik, itu memang harus kami lakukan. Ya, kita tidak boleh berpihak. Bahkan pimpinan kita dari tingkat KPU provinsi sampai KPU RI itu berkali-kali mengingatkan untuk menjaga hubungan kedekatan dengan peserta pemilu, artinya partai politik gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh berteman, tapi untuk masa-masa sekarang ini dijaga hubungan komunikasi, jangan sampai nanti publik melihat kita duduk di warung kopi, duduk di kafe, bareng ketawa-ketawa. Iya, ketawa-ketawa seolah-olah ada sesuatu yang diperlukan. Iya, betul. Padahal kita tidak ada sebagai teman saja gitu. Iya, tapi itulah etik tadi yang harus kita jaga. Kan. Nah, kemudian kami memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak bisa lagi dilakukan kecurangan. Ya, saya pikir untuk 15 tahun ke belakang tahapan proses pemilu itu
Tidak ada lagi yang apa namanya a priori masyarakat itu terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Misalnya KPU nanti bisa numpang suara, bisa numpang angka, gitu. Tidak bisa lagi. Nah itu juga. Karena perhitungan itu kan berjenjang. Betul. Kan? Coba bayangkan setelah pemungutan suara, lalu kemudian proses hitung ya. Penghitungan suara yang dilakukan di TPS itu dihadiri oleh seluruh saksi partai politik, ya kan? Kemudian disaksikan oleh masyarakat, disaksikan oleh Panwas, PKD ya, itu disaksikan. Nah kemudian di kami nanti untuk 2024 ini ada yang berbeda dari 2019. Ada sistem namanya Sirekap. Jadi itu langsung hasil difoto, ya kan? Lalu kemudian sampailah ke provinsi atau juga ke RI gitu ya. Lalu nanti di setiap TPS itu akan disediakan satu alat scan. Barangkali pengadaannya sewa mungkin ya. Scan ya? Ya, scan. Jadi hasil formulir hasil penghitungan itu kemudian di-scan, hasilnya sampai langsung ke RI. Tapi bukan hasil scan itu atau hasil Sirekap itu yang akan menjadi satu alat ukur. Karena yang kita lakukan itu tetap hitung manual. Hitung manual itu berjenjang dari TPS dihitung. Kalau yang di-scan, yang difoto dengan aplikasi Sirekap itu barangkali KPU RI ingin real count-nya saja, ingin cepat. Tapi ini kan kita nggak boleh mengumumkan hasil real count itu tidak boleh diumumkan. Yang kita umumkan itu adalah hasil berjenjang manual tadi. Dihitung manual di TPS, ya kan? Setelah dihitung nanti hasil itu ditandatangani oleh saksi partai politik, ya kan? Kemudian diserahkan hasilnya. Lalu dimasukkan ke kotak suara. Kotak suara kemudian dikirim ke PPK. Lalu siapa yang buka kotak suara? Ini kan nggak ada ya. Hasil dari TPS tadi kan sudah disaksikan. Hasil itu kemudian dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Di sana dihadiri oleh saksi partai politik, dihadiri oleh Bawaslu, direkap, ya kan? Setelah itu diinput. Jadi proses penginputan data itu dilaksanakan ketika rekapitulasi tingkat kecamatan. Input satu-satu. Kalau terjadi misalnya perbedaan catatan saksi partai politik, maka akan diselesaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan itu. Selesai clear, baru hasilnya nanti dibawa ke tingkat kota. Tingkat kota nanti akan melakukan rekapitulasi sampai ke provinsi, sampai ke RI. Jadi semua proses input data itu dilakukan ketika proses rekapitulasi tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi, sampai tingkat RI. Jadi tidak ada peluang celah untuk melakukan kecurangan. Lalu pertanyaannya, di mana peluang kecurangan itu dilakukan? Nah itu dia. Kalau di KPU sudah clear ya. Tapi bisa saja celah-celah lain. Misalnya money politik, ya. Atau menggunakan alat kekuasaan. Betul. Nah, itu kan di luar ranah KPU ya. Instrumen-instrumen lain yang di luar daripada hal yang direncanakan. Jadi di sisi itu kecurangan itu bisa saja terjadi. Saya pikir itu Bang Faldo. Baik, artinya teman-teman sekalian, kita mendengar penjelasan itu menjadi satu hal yang membangun keinginan optimis. Artinya optimis ini kita meningkatkan kembali kepercayaan terhadap KPU. Karena memang yang beredar hari ini ya di diskusi-diskusi kayak tongkrongan-tongkrongan anak muda, ya itu bahwasanya seorang caleg ini seringkali memanfaatkan kekuasaan ataupun alat-alat lain untuk mempengaruhi pihak-pihak penyelenggara. Tentunya kan ini hal yang menjadi satu himbauan lah untuk kita semua, bahwasanya juga KPU sudah mempersiapkan itu. KPU sudah mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan mulai mengganggu nih profesionalitas para SDM yang ada di KPU. Dan kami tentunya percaya itu bahwasanya KPU juga satu instansi yang cukup berani lah nantinya bakal untuk menepis itu. Dan selanjutnya nih Bang, ini dari sama juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputar Kota Tebing Tinggi terkait dengan relasi vertikal ini Bang. Kita kan nih sebagai pemerintah juga tentunya ada peran yang cukup signifikan dalam suksesi pemilu di tahun 2024. Menurut Abang apa yang nantinya ke depan bisa kita kolaborasikan
untuk kita sama-sama karena ini berjenjang kan Bang ya, berjenjang tentunya ada tahapan-tahapan untuk mencapai keberhasilan dalam proses pemilu di tahun mendatang. Apa kira-kira yang bisa kita kolaborasikan nanti ke depan Bang? Baik, program kami di KPU dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih. Yeah. Partisipasi pemilih itu penting bagi kami gitu kan. KPU akan dianggap sukses kalau partisipasi masyarakat dalam pemilu itu tingkatnya di atas rata-rata. Yeah. Misalnya kalau kemarin 2019 tingkat partisipasi pemilih masyarakat Tebing itu sampai mencapai 84%. Yeah. Berarti kan kita berhasil, ya kan. Lalu jalan menuju kesuksesan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih itu apa yang kami lakukan? Di antaranya adalah sosialisasi. Sosialisasi itu ada kalau kami bagi peta sosialisasi masyarakat itu kami bagi 8 basis, 11 basis. Jadi ada basis pemilih pemula, ya. Kemudian ada basis pemilih muda, ya. Ada basis pemilih marginal. Marginal ini misalnya yang bekerja di dinas kebersihan, tempat pembuangan sampah, itu kan mereka yang punya jalan, ya ini kan marginal. Tukang bangunan, ada ini namanya kelompok marginal. Sosialisasi pemilih itu harus menyentuh sampai ke mereka, sampai ke level itu. Grassroots ya, akar rumput ya. Jadi ada pemilih perempuan, ya. Kemudian ada pemilih keagamaan, kemudian ada pemilih disabilitas. Ya. Jadi ada 11 basis itu kita bagi, itulah wilayah kerja kita untuk mensosialisasikan. Betul. Yang paling penting kita sosialisasikan apa? Bahwa 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan. Sembari hari kasih sayang gitu. Iya, betul. 14 Februari. Anak-anak milenial ingatnya kan 14 Februari itu hari Valentine. Iya, Valentine. Kita ganti dengan hari kasih suara. Betul, hari kasih suara teman-teman sekalian ya. Itu juga keren itu untuk nanti kita bisa sama-sama mengkampanyekannya. Betul. Tentu kan Bang, dari beberapa kategori pemilih tadi, apa kira-kira yang sulit untuk dilakukan pendekatan itu? Karena kan pasti beda nih kan. Sama perempuan kita pakai cara ini, sama yang pemilih pemula kita pakai cara ini, karena kan menurut penonton nih Bang, bahwasanya kan selama ini ya pastinya kan sosialisasi yang dilakukan itu memang benar, baik tujuannya, namun kalau misalnya itu berjalan dengan satu arah, pastinya kan daya tangkap nih berbeda-beda. Apa kira-kira yang berbeda terkait pendekatan itu? Itulah yang kita pikirkan, kita rumuskan di tim ya. Ini kakak-kakak ini hadir, KSI, KUI, bagian tim daripada sosialisasi. Misalnya kita akan melakukan sosialisasi dalam waktu dekat ini terhadap generasi Z, Gen Z. Ya, itu kan medianya apa? Bentuk medianya kan itu kan. Kan nggak mungkin nanti bentuk sosialisasi ke pemilih muda ini. Ya. Misalnya nanti isinya ada stand up comedy, ada talk show, ada door prize, kan nggak mungkin metode ini kita lakukan juga ke basis pemilih pemuka agama. Betul. Yang notabene adalah bapak-bapak. Sedikit berbenturan Bang ya. Mereka berarti ada kelas band-band anak-anak muda. Iya. Juga. Jadi memang menyesuaikan. Betul. Ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Dan itu terus memang difikirkan oleh teman-teman apa yang paling tepat. Kalau kita ngisi sosialisasi ke kelompok ini, medianya apa? Betul. Ini media. Betul. Jadi setiap hari terus saja ada pemikiran-pemikiran baru terhadap pola-pola sosialisasi. Jadi tidak monoton. Itu saja yang kita lakukan. Pastinya memang pemikiran-pemikiran alternatif itu dibutuhkan karena memang kan hari ini itu di era digital, apalagi di era digital kan gitu. Percepatan informasi itu berjalan ya kayak kita itu makan gitu kan Bang. Di depan kita selalu megang HP apa segala macam, pastinya kita sering berubah-berubah ini. Kayak anak-anak muda tuh moodnya gitu kan Bang. Moodnya kadang lagi antusias dengan isu-isu pemilu, begitu juga tiba-tiba nih entah ada apa yang dirasakannya, dia nggak antusias lagi dengan pemilu, antusias lagi dengan pribadinya. Tentu mudah bosan ya. Nah iya, mudah bosan Bang. Tentu itu juga pastinya menjadi perhatian, begitu kan Bang? Iya. Boleh sedikit Abang jelaskan program-program mendatang, yang mana program ini
bisa diikuti oleh anak-anak muda dalam meningkatkan partisipasi politiknya? Pemilu ini kan harus menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Ya. Kalau dia tidak menarik, maka timbul rasa jenuh. Jangankan anak muda, Bang, masyarakat saja. Oh iya. Ya, masyarakat umum. Kalau kita cerita pemilu, ada yang bilang begini, udahlah Pak, ngapain cerita pemilu? Toh kami gini-gini saja. Gitu. Kan mindset itu yang harus kita betul. Bahwa ketika kita cerita pemilu, tujuannya bukan untuk diri dia pribadi, bahwa ada 5 tahun ke depan yang kita rasakan, mungkin ke anak cucu kita, ya kan? Ke depan kita kepingin biaya sekolah anak kita murah, ke depan kita kepingin sembako murah, ke depan masyarakat kepingin jalan-jalan sampai ke kampung bagus. Yeah. Itu bisa dilakukan kan lewat pesta demokrasi. Betul. Dan itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas pastinya ya, untuk bertanggung meningkatkan jawab, adil dan kesejahteraan. Iya. Gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat sampai ke situ juga. Nah, itu yang pola-pola seperti itu yang harus, apalagi misalnya kayak generasi-generasi muda tadi. Iya. Nah, meningkatkan partisipasi ini tentu bukan tugas KPU semata. Betul. Kalau tugas KPU semata, berapalah tenaga kami? Di kantor KPU Kota Tebing Tinggi itu jumlahnya paling 30 orang. Iya. Ditambah badan ad hoc kami 5 kali 5 kecamatan 25. Ditambah PPS misalnya ada 105. Ditambah KPPS nanti jumlah penyelenggara pemilu sampai ke tingkat KPPS kurang lebih nanti 3.000-an lebih. Betul. Tidak mungkin juga cukup untuk menggerakkan itu. Yeah. Lalu kita rangkul pemuka agama, ayo Pak, yang ustadz, yang pendeta gitu ya, yang siapa, kalau dari Buddha apa namanya tokoh agamanya itu? Ya bisa jadi Ya, panutan lah, nah, panutan gitu ya. Mereka coba ayo turun ke basis-basis Iya. mereka. Yang ustadz punya basis binaan kepemilitan, Iya. ke majelis-majelis pengajian mereka harus ada muatan-muatan demokrasi ini mereka sampaikan. Betul. Artinya sebegitu penting pendidikan politik Betul. itu sejak kita, apalagi saat ini ada beberapa yang sudah mendapatkan hak pilih pertama gitu kan, Pak. Ya. Terkait dengan pendidikan politik, tentunya apakah ada KPU untuk mempersiapkan itu terkait dengan sosialisasi dalam hal peningkatan literasi untuk anak-anak muda? Karena anak-anak muda ini, Bang, paling rentan. Ya. Mereka inilah yang hari ini tuh paling rentan terjadinya tindakan-tindakan politisasi pastinya dari para politisi-politisi oknum, dalam tanda kutip oknum. Nah, ini kan tentu menjadi PR kita bersama, baik di sisi pemerintahan daerah dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Apa kira-kira menurut Abang yang harus dilakukan generasi ini, terkhusus pemilih pemula? Karena kan memang di tengah era digital hari ini kan pastinya generasi pemula ini atau generasi pemilih pemula ini kan udah pasti masing-masing mempunyai gadget lah setidaknya. Bagaimana efektif menggunakan gadget itu di menjelang pemilu? Baik, karena itu kami di KPU Kota Tebing Tinggi membuka satu ruang agar anak-anak muda juga bisa melihat kerja atau melihat program-program yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Tebing Tinggi lewat media sosial. Iya. Kita aktif di Instagram, aktif juga di Facebook. Jadi anak-anak muda itu bisa masuk atau memfollow akun kita di Nah, boleh dong. Nah, Di kalau jelaskan, Bang. Instagram itu kpu.tebingtinggi. Nah, itu teman-teman. Ya. Dicatat ya, kpu.tebingtinggi. Kalau di Facebook, ya biasa saja Facebook itu KPU Kota Tebing Tinggi, Oh. tulis saja KPU Kota Tebing Tinggi. Betul. Nanti muncul, kemudian di-add, lakukan pertemanan, maka selanjutnya akan melihat kerja-kerja KPU ya. Apa kira-kira Bang yang bisa dimanfaatkan generasi-generasi milenial hari ini atau generasi gilenial ya atau Gen Z terkait dengan penyediaan informasi dari KPU? Misalnya nih, Bang. Resah nih kan generasi-generasi milenial ini terkait dengan aktivitas sebelum menjelang pemilu ke depan. Apakah generasi milenial ini bisa melaporkan misalnya ada tindakan-tindakan penyelewengan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur? Ya. Baik, anak-anak milenial ini kan mereka sebenarnya kan baru saja menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas. Betul.
Di sekolah juga ada materi-materi PPKN, materi kewarganegaraan, Pancasila dan sebagainya. Nah, mata pelajaran itu kan sudah mereka terima, proses demokrasi kita segala macam. Yang paling penting kan bagi anak muda ini kan hari pemungutan suara itu kapan, kan gitu kan. Makanya kemarin KPU RI memutuskan 14 Februari itu dalam rangka kaitan terhadap partisipasi pemilih pemula gitu ya, supaya mereka aktif. Jadi ingat 14 Februari itu 14 hari kasih sayang, Valentine gitu kan. Nah, selain kasih sayang, kasih suara gitu. Iya. Yang kedua, yang perlu kita sadarkan ke mereka, pada hari itu apa yang harus mereka lakukan. Betul. Yang mereka lakukan, mereka nanti datang ke TPS. Ya paling tidak ya nama mereka itu kan sudah terdaftar ini. Kalau mereka belum terdaftar, pada hari pemungutan suara mereka punya KTP elektronik, belum terdaftar dalam DPT ini kan, mereka boleh hadir. Boleh hadir dengan menggunakan KTPL tadi. Hanya dengan KTPL datang tapi pada pukul 12. Pada pukul 12 itu dibukalah ruang untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pukul 12 sampai pukul 1. Itu untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT itu menggunakan KTPL. Nanti mereka akan kita masukkan dalam kategori DPK. Apa itu? Daftar pemilih khusus. Jadi mereka dikategorikan daftar pemilih khusus. Waktu kita memilih itu kan dari mulai pukul 7 sampai pukul 1. Di rentetan waktu itu pemilih hadir ke TPS kan. Nah, kemudian untuk yang pemilih khusus tadi waktu dia adalah jam 12 sampai jam 1. Hadir kan. Lalu apa yang mereka pilih? Nanti sampai di TPS mereka akan dikasih 5 surat suara, ya kan? Anak muda itu akan dikasih 5 surat suara. Boleh dijelaskan Bang apa aja itu? Ya, 5 surat suara itu pertama surat suara presiden, wakil presiden. Ada 3 pasang calon itu kan. Yang kedua DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga DPR RI. Betul. Yang keempat DPRD provinsi. Yang kelima DPRD kabupaten kota. Lalu dicoblos, tidak dicontreng. Menggunakan pakunya sudah ada di situ, jangan bawa paku dari betul. Itu yang bahaya, itu bahaya bawa paku sendiri. Kontrek dicoblos nama atau lambang partai saja boleh. Setelah itu dilipat balik, dimasukkan ke dalam 5 kotak suara yang sudah tersedia sesuai dengan kertas surat suara masing-masing. Betul. Tapi itu apakah ada klasifikasi lagi? Misalnya ada nih orang yang memang dia tidak terdaftar sebagai DPT, hanya menggunakan KTP tadi. Apakah ada yang diharuskan misalnya domisili, terkait domisili? Catatan-catatan itu? Kalau dia menggunakan KTPL maka dia harus berdomisili di tebing. Di tebing. Berdomisili juga di kelurahan tempat asal KTP. Itu ya. Artinya memang harus orang situ lah ya. Yang memang tidak sempat ya terdaftar. Betul. Nah, terkait dengan itu kita masuk ke tips and trick. Nah, ini yang seru untuk teman-teman sekalian. Bagaimana sih menurut Abang menjadi pemilih yang rasional di semua kalangan? Karena memang tingkat kerentanan terjadinya penyelewengan ataupun politik uang yang dilakukan oleh sejumlah oknum tanda kutip itu kan pasti bakal kemungkinan besar terjadi, walaupun tentu kita berharap itu jangan ada lah. Bagaimana tips and trick untuk menjadi pemilih rasional? Baik, pemilih ini kan ada dua. Ada pemilih rasional seperti yang Bang Faldo bilang tadi, ada pemilih yang tidak rasional. Itu dia. Lalu pemilih cerdas itu seperti apa? Pertama, dia harus kenal siapa yang dia pilih. Kalau dia misalnya ingin memilih pasangan calon presiden, kan dia kenal di antara 3 pasang itu, dia baca rekam jejaknya. Sekarang untuk mengenal calon itu mudah, ya kan? Lewat media sosial, lewat TV, kita sudah baca rekam jejaknya, lihat pengalaman hidup dia, gitu ya. Autobiografinya dibaca, seperti apa dia, gitu kan. Kalau dia misalnya calon legislatif di kota ini, ya begitu juga harus kenal, tahu sekenal apa kita dengan calon. Jangan kita tidak kenal gitu.
bagaimana kedekatan dia dengan masyarakat, gitu ya, hubungan baik dia dengan masyarakat, bagaimana dia membantu memperankan diri dia kalau dia mantan anggota, kalau dia sedang bekerja sebagai anggota legislatif, itu ada peran-peran yang dia sudah lakukan untuk masyarakat, ya, untuk kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat kecil. Dan kalau dia masih ingin menjadi calon, ya bisa dilihat, ya kan, aktivitas keagamaannya, misalnya di masjid, di gereja, segala macam. Nah kemudian kemampuan dia, ya, kadang-kadang ada calon legislatif itu yang tidak mampu tapi hanya mengandalkan finansial saja. Dia tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang anggota dewan karena dia punya banyak uang, gitu ya. Lalu terjadilah praktek money politik. Dan dari pemilu ke pemilu praktek ini tentu saja masih berjalan. Lalu kita sebagai pemilih cerdas kan harus sadar ini. Ya. Kita terima hari ini uang 200-300 ribu habis, Bapak ya kan? Ya. Malam itu kan bisa habis. Betul. Tapi jangka Seberapa lah itu ya? seberapa itu? Sedangkan kita pastinya memilih pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Kalau dalam bahasa agama Islam itu kan ada hadis katanya, ar-rasyi wal murtasyifin. Nah, yang ngasih yang nerima juga sama-sama masuk dalam lembah. Iya tentunya. Iya kan? Iya betul. Bapak lu misalnya kan dikasih uang 300 ribu, tolong ya Pak ya, pilih ini gitu ya. Ya. 300 ribu tadi dikasih sama emak ayah kita, Ya. kita masukkan ini hal-hal haram tadi gitu. Itu apa? Jadi ya kehadiran kita ke TPS itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemilih. Dan saya tidak butuh uang Anda, gitu kan? Saya tetap akan datang ke TPS. Artinya memang kita membutuhkan sosok pemimpin yang berkompeten di bidang itu untuk menghindari segala tindakan-tindakan penyelewengan korupsi itu terutama korupsi yang kita memang nggak mau itu. Pastinya kita juga mempersiapkan diri nih Bang, ya kan? Kita mempersiapkan diri untuk menjadi sosok pemilih yang cerdas atau pemilih rasional. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke penutup, boleh Abang untuk bercerita sedikit terkait dengan harapan, terkait dengan program KPU yang akan mendatang, terkait dengan apa-apa saja yang kita persiapkan sebagai pemilih awam atau pemilih pemula untuk kedepannya. Boleh Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat tahapan pemilu, kami sudah berada pada tahapan-tahapan krusial. Jadi bukan berjalan sekarang, sedang berlari ini kan. Salah satu di antara tahapan yang krusial itu rekrutmen KPPS sedang berlangsung, kemudian penerimaan logistik, Ya. kotak suara, bilik suara, kemudian logistik lain itu sudah masuk ke gudang KPU. Sekarang sudah kotak suara sudah dirakit, bilik suara juga sudah dirakit, dan kita sedang menunggu logistik utama. Logistik utama itu kan surat suara. Barangkali kalau tidak ada halangan, jadwalnya 2 Januari ya. 2 Januari akan sampai surat suara itu ke gudang logistik kita. Lalu akan kita lakukan sortir lipat dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan KPU ini Bapak itu diawasi. Siapa yang mengawasi? Ada kepolisian. Di gudang kita itu ada polisi yang standby terus. Ya kan? Kita ucapkan terima kasih juga kepada aparat kepolisian yang terus senantiasa mendampingi kita. Kantor KPU juga mereka jaga, gudang KPU mereka jaga. Bawaslu juga mengawasi kegiatan-kegiatan kami. Ini kan kegiatan-kegiatan teknis. Iya. Kami juga terus melakukan bimbingan teknis kepada Badan Ad Hoc. Ya. Tanggal 20 besok sampai 22 ini akan dilaksanakan BIMTEK PPK di Parapat. Lalu kami juga nanti dalam minggu-minggu ini akan melaksanakan bimbingan teknis ke PPS. Nanti setelah terbentuk KPPS juga akan dilakukan bimbingan teknis ke KPPS. Sehingga KPPS itu paham betul teknis menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS. Kalau mereka tidak paham, inilah nanti bisa terjadi pemungutan suara ulang. Itu pastinya sangat benar, tidak kita inginkan. Misalnya apa potensi pemungutan suara ulang itu terjadi? Salah satu potensi misalnya tertukar surat suara gitu kan. Ini kan harus betul-betul teliti, teman-teman di gudang itu harus betul-betul
menyusun surat suara itu jangan sampai surat suara dapil B masuk ke dapil C gitu kan. Itu dalam catatan Bawaslu harus PSU karena sudah melakukan kelalaian dalam pekerjaan. Betul. Nah, kemudian secara teknis penyelenggaraan di TPS, KPPS juga harus paham. Klasifikasi pemilih kita di TPS itu ada 3, Bang. Pertama, pemilih yang terdaftar dalam DPT. Ya. DPT kita sudah clear 128.013. Itu daftar pemilih tebing tinggi. Ya kan? Tebing tinggi terdiri dari 3 dapil. Dapil 1 Padang Hilir sama Tebing Tinggi Kota gabung, kemudian dapil 2 Kecamatan Padang Hulu dan Bejenis, dan dapil 3 Kecamatan Rotan. Ini 3 dapil memperebutkan 25 kursi. Caleg kita kemarin ada berapa guys? Ini ada 315 ya. 315. Ada peningkatan nggak Bang dari tahun sebelumnya? Kalau dari jumlah caleg sebenarnya malah ada penurunan. Oh, karena ada penurunan, ya. 2 atau 3 partai politik yang tidak mendaftarkan caleg mereka. Ya. Nah itu. Baik. Jadi ini kan kerja-kerja yang harus kita maksimalkan, gitu ya. Jadi pemilih di TPS tadi itu 3. Pertama mereka yang terdaftar dalam DPT. Ya. Yang kedua ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, tapi karena sesuatu hal dia harus memilih di TPS lain. Misalnya Bang Faldo nanti ini di hari pemungutan suara dapat mandat tugas ke Siantar. Pada hari itu abang harus memilih di Siantar. Maka abang mengajukan diri sebagai pemilih DPTB namanya, daftar pemilih tambahan. Dia terdaftar dalam DPT, tapi memilih di lokasi lain, ya. Nah, keluarlah nanti formulir DPTB. Dengan itu abang bisa memilih di tempat lain. Yang ketiga tadi ada yang tidak terdaftar dalam DPT, ya kan? Dia bisa hadir menggunakan KTPL. 3 ini saja klasifikasi pemilih kita. Di luar daripada itu tidak boleh orang memilih. Baik. Nah, ini kan harus dipahamkan ke KPPS kita secara teknisnya begini. Pemilih DPTB itu nanti bang tidak dapat 5 surat suara. Kalau abang misalnya abang milih di Siantar ini, maka abang hanya dapat surat suara presiden, surat suara DPD, ya cuma ini saja. Cuma 2 ya? Cuma 2. Untuk... Karena DPR RI kita lain dapil, DPR RI provinsi lain dapil. Betul. Ini kan harus dipahamkan gitu. Ada KPPS kita yang tidak paham nanti dikasih 5 surat. Iya, dikasih aja ya, itu jadi persoalan. Itu potensi PSU-nya besar. Kalau Bawaslu-nya ngerti, dia kawal itu salah gitu. Penyelenggara kita melaksanakan itu, maka bisa terjadi pemungutan suara ulang. Kalau sudah pemungutan suara ulang kan beban biaya bertambah lagi. Maka itulah yang harus kami pahamkan ke penyelenggara. Betul. Jadi masyarakat supaya melihat bahwa kerja kami juga cukup berat gitu. Cukup berat mempertahankan integritas, berat juga mengerjakan ini secara teknis. Di sisi lain kita juga terus mensosialisasikan ke 11 basis yang sudah saya jelaskan. Saya pikir itu mohon dukungan kepada seluruh masyarakat terhadap KPU. Kemudian kami juga berharap kepada masyarakat agar persoalan pemilu ini menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat kita. Jadi tidak kemudian berpikirnya apatis. Betul. Bahwa kita hadir ke TPS, tujuan kita adalah membangun negeri dan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Siapapun yang mereka pilih silakan. Dan yang paling penting jadilah pemilih cerdas. Tidak mengutamakan finansial, kita hadir ke TPS. Terima kasih. Baik, luar biasa untuk Abang Emil Sofyan. Tentunya terima kasih Bang. Terima kasih sudah mau bercerita, berbagi informasi. Tentunya kita sama-sama berharap bagi seluruh penonton semoga ini dapat bermanfaat pastinya untuk menjelang pemilu di tahun 2024. Dan pastinya kita juga sama-sama mendoakan agar penyelenggara pemilu di tahun 2024 terkhusus KPU bisa bekerja dengan maksimal, profesional untuk menjaga integritas dan pastinya terkait profesional tadi Pak. KPU itu betul-betul serius. Jadi ASN di KPU itu mereka disekolahkan itu untuk mengambil program studi S2-nya tentang kepemiluan. Kakak-kakak yang dua ini baru selesai sekolah. Jadi di USU itu ada satu program studi namanya TKP. Tata kelola kepemiluan. betul. Jadi begitulah sekarang struktur peningkatan SDM di KPU itu
tidak sembarangan lagi. Kami bersyukur dibantu oleh mereka orang-orang yang berkompeten Iya. dan cerdas pastinya Bang. Artinya kalau 5 komisioner ini nggak ada, mereka saja yang ada di situ selesai juga pemilu ini, Bang. Luar Itulah biasa. kira-kira. Artinya didukung juga oleh SDM-SDM yang Betul. berkompeten dan juga untuk tujuan yang sama Bang ya, untuk suksesi pemilu di tahun 2024. Pastinya untuk teman-teman sekalian, tidak hanya di sini kita mengetahui seputar informasi dengan KPU. Harapannya tentunya dari pertemuan dan percakapan ini ada satu optimisme untuk kita sama-sama, artinya tidak hanya KPU, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya pemerintah, artinya kita semualah pihak yang bakal nantinya ke depan menentukan suksesi pemilu 2024 karena ini menyangkut dengan pemimpin-pemimpin kita di masa yang mendatang. Silakan teman-teman untuk mengetahui informasi lebih lanjut kunjungi Instagram KPU. Ya. Yang namanya kpu.tebingtinggi. Nah, itu jangan lupa follow teman-teman karena nantinya di situ bakal banyak informasi menarik. Betul. Begitu juga dengan Facebook dari KPU atau namanya itu KPU Tebing Tinggi. Baik, Abang Dam, kita masuk ke sesi penutup. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu-ilmunya yang baru tentunya Bang ya. Bagi penonton terima kasih sudah mau menonton dan ini pastinya bakal berlanjut, bakal banyak informasi-informasi yang tentunya menarik yang nantinya akan ada dalam seri podcast Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.